Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Kurniawan. Di sini saya dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan agama dan tujuannya dibuatnya video ini yaitu untuk ujian akhir semester mata kuliah perbandingan agama yang diampu oleh Ibu Padia Adlina. Jadi, di sini saya akan membahas beberapa agama termasuk dari agama Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Katolik, dan juga agama Konghucu. Baik, masuk pembahasan yang pertama yaitu tentang agama Islam. Nah, agama Islam di sini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui rasul-rasulnya. Nah, yang berisi tentang hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia dengan manusia, yang artinya hablum minallah dan hablum minanas. Nah, seperti itu. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada agama Hindu, yang dimana agama Hindu di sini adalah sebuah agama yang bersumber dari anak benua India. Nah, agama Hindu ini itu merupakan lanjutan dari ajaran agama Weda atau agama Brahmanisme yang merupakan kepercayaan bangsa Arya. Selanjutnya adalah agama Buddha. Nah, agama Buddha di sini itu menganut sistem atau paham filsafat yang asalnya dari negara India bagian timur. Nah, ajarannya didasarkan pada semua hal yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, agama ini itu mulai tersebar di wilayah India sejak abad sebelum Masehi. Baik, yang selanjutnya adalah agama Yahudi. Nah, agama Yahudi di sini adalah agama yang merujuk kepada sebuah entitas atau juga suku bangsa. Nah, agama Yahudi itu sebagai agama itu merujuk kepada umat yang beragama Yahudi seperti itu. Nah, bisa dikatakan bahwa agama Yahudi itu merupakan sebuah kombinasi antara agama dan juga suku bangsa. Yang selanjutnya yaitu ada agama Kristen dan juga ada agama Katolik. Nah, jadi saya akan menjelaskan agama Kristen terlebih dahulu. Agama Kristen itu adalah sebuah kepercayaan yang dimana berdasar pada ajaran hidup, ajaran kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, agama Kristen ini itu meyakini bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias atau juru selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus manusia dari segala dosa. Begitupun dengan agama Katolik. Nah, agama Katolik di sini itu bermula pada pengajaran Yesus Kristus sebagai tokoh utama dari agama Katolik ini. Nah, Yesus dikatakan bahwa lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina sekitar tahun 4-8 sebelum Masehi pada masa kerajaan Raja Herodes. Nah, jadi di dalam agama Kristen itu terdapat lagi beberapa mazhab seperti agama Protestan dan agama Katolik. Nah, agama Protestan di sini kan merupakan sebuah mazhab dalam agama Kristen. Nah, mazhab ini didominasi muncul pada saat protes dari Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Yang selanjutnya itu adalah agama Konghucu, yang dimana agama Konghucu itu mengajarkan bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan pribadi, atau bisa juga disebut sebagai berdasarkan keadilan, rasa hormat, dan juga kebijaksanaan dan ketulusan. Nah, jadi di ajaran agama Konghucu itu tidak terlalu eksplisit mengenai tentang ketuhanan, akan tetapi pada berperilaku kehidupan secara baik seperti itu. Nah, salah satu nilai yang penting dalam agama Konghucu itu adalah nilai-nilai seperti keluarga dan nilai keluarga seperti layaknya agama Islam itu anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua, orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang dituakan seperti itu, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang-orang seperti itu. Nah, mungkin itu. Di sini kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari agama-agama yang ada. Kelebihan dari agama Islam itu adalah memerintahkan semua kebaikan dan melarang semua kemungkaran, yang artinya seperti mereka memerintahkan di dalam agama Islam itu memerintahkan tentang berbuat baik, seperti berakhlak mulia, seperti mempunyai akhlak kejujuran, lemah lembut, tawadu, dan lain sebagainya. Nah, lalu kekurangannya apa? Kekurangannya cuman terletak pada individunya saja mengenai pemahaman mereka tentang ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, jadi mungkin itu kekurangan dan kelebihan dari agama Islam.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari agama Hindu. Nah, kelebihan dari agama Hindu itu kita lihat dari teori-teori yang bermunculan pada agama Hindu, yaitu ada teori Brahmana, yang dimana golongan Brahmana ini itu disebut bahwasanya mereka lah yang paling paham terkait dari ajaran agama Hindu, yang dimana mereka yang dikatakan sebagai penyebar dari agama Hindu tersebut. Nah, lalu kekurangannya, dari kaum Brahmana ini itu tidak diperkenankan mereka meninggalkan tanah airnya. Jadi mereka hanya menyebarkan agama mereka, yaitu agama Hindu, cuman di tempat tanah airnya saja, akan tetapi tidak menyebarkan di tempat-tempat lain seperti itu. Jadi mereka ketika menyebarkan agama Hindu, mereka akan kehilangan hak atas kastanya sebagai seorang Brahmana, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari agama Buddha. Nah, yang kita ketahui, kelebihan dari agama Buddha adalah mereka tidak membedakan kelas atau kasta. Nah, agama Buddha di sini mengajarkan belas kasih yang sebegitu universalnya. Dan dalam ajaran agama Buddha itu mengajarkan diri kita sebagai pelindung, seperti itu. Adapun kekurangan dari agama Buddha, sebenarnya sebelum kita memasuki agama Buddha, kita diperkenankan terlebih dahulu, dianjurkan terlebih dahulu untuk tetap berpikir-pikir terlebih dahulu atau mempelajari dari agama Buddha tersebut supaya mantap ketika sudah memasuki dari agama Buddha tersebut. Jadi tidak asal masuk seperti itu. Nah, baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan agama Yahudi. Nah, agama Yahudi di sini merupakan doktrin atau konsep dari ketuhanan, alam, umat pilihan, moral, asketis, dan sebagainya. Nah, dari agama Yahudi ini, itu gagasan pemikiran ketuhanan agama Yahudi itu sama seperti Islam, ada monoteisme. Secara sederhana bisa diartikan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, kan tetapi di dalam agama Yahudi itu disebut Tuhan itu disebut sebagai Yahweh atau disebut juga sebagai Adonai. Nah, mereka juga percaya bahwasanya agama Yahudi adalah agama yang terpilih oleh Tuhan dengan adanya perjanjian antara Ibrahim dan keturunannya dengan Tuhan, dan diberinya Taurat kepada Musa, sehingga penduduk Israel mesti menjadi orang-orang pilihan, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari agama Kristen. Nah, kelebihan agama Kristen yang utama adalah pada kemuliaan ajaran kasih, yang dimana ajaran kasih ini terutama tercermin dari perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri yang disatukan dengan perintah untuk mengasihi Sang Pencipta. Nah, dari kelebihan dan kekurangannya itu terletak pada individunya masing-masing, jadi tergantung pada individunya. Jadi semua agama itu mengajarkan hal yang baik, akan tetapi itu tergantung pada individunya, akankah membawa pada ajaran kebaikan ataukah sebaliknya, seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari ajaran agama Konghucu. Nah, agama Konghucu itu lain daripada agama yang lain, yang dimana ajaran Konghucu ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mengajarkan tentang bagaimana berperilaku dalam kehidupan sehari-hari serta mentaati segala aturan berdasarkan rasa hormat, kebijaksanaan, dan ketulusan. Jadi mereka itu tanpa diancam dengan dosa dan kehancuran, hukuman, dan ataupun akhir dunia. Mereka hanya melihat dari segi berperilaku baik, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini mengenai tentang agama-agama. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.